Halo, tes, cek. Oke, selamat sore ya teman-teman. Oh, mana tandanya? Oh ya, ini tandanya. Oke, selamat sore teman-teman. Kali ini saya penasaran dengan inti penyewaan yang sewa-sewa itu, penyewaan lapangan, penyewaan kosan mungkin. Tapi ya kali ini ruang lingkupnya per jam gitu. Jadi kan kalau di lapangan itu lapangan futsal misalnya ada lapangan satu, lapangan dua, lapangan tiga, disewa berapa jam gitu, 2 jam ke 3 jam. Nah saya penasaran sih tuh. Jadi langsung saja ini sebuah repositorinya. Maksud saya ya proyekannya ya. Saya seperti biasa saya gunakan Nest.js. Lalu coba kita lihat package-nya aja. Nest.js saya buat migrasinya, terus seedernya juga sekalian nanti biar langsung kalian pakai. Ini aku udah buatin sebuah deskripsinya nanti kalau saya setelah upload ya, setelah upload di gitnya GitHub. Ini aku gunain tab ORM dan seedernya apalagi ya, ya seperti biasa transformer, validator dan kawan-kawannya. Lalu sedikit intermezzo, jadi buat TB-nya seperti ini ya. Aduh, kok jelek tampilannya. Aku matiin ini, aku matiin ini. Terus ya ini seperti ini. Terus aku buat juga dua modul ya. Aku pakai nih bentukan modul. Jadi aku ada modul untuk chord-nya, pemilihan untuk lapangannya ya. Terus ada seat-nya, aku buatin tadi seat-nya. Ini seat-nya secara manual ya, aku tidak buatin secara factory. Tapi ya aku juga buat seperti ini sih. Terus transaksinya juga, ini transaksinya untuk uh, endpoint ya. Jadi endpointnya cuma cukup satu sih, transaksi doang ini untuk sebagai pengetesan gitu. Jadi sewa lapangan kan ada jam 1 jam 2 begitu, lapangan 1, lapangan 2 mungkin jam 2 jam 3. Jadi saya buat cuma endpoint anunya doang ya, ini endpoint postnya doang sih seperti ini. Ada gennya juga ternyata. Sorry sorry, nanti aku coba lah, aku lupa tes kemarin kalau ini langsung buat doang. Oke, jadi saya jelasin dulu. Itu kan kita pilih lapangan tuh kalau di database. Kita pilih lapangan, kita apa alurnya kan, kita tanya tuh mau reservasi lapangan, lalu pada saat itu kita lihat mungkin ada papan gitu di lokasi lapangannya kan untuk lihat lapangan apa saja yang terpakai jam jam berapa gitu. Nah, kan kita maunya secara endpointnya itu pada saat klik apa milih jamnya, maka kalau misalnya jamnya udah tersewa gitu, eh, kembalikan error mungkin apa. Nah, itu yang ingin aku jelasin sedih soal jelasin gimana kira-kira bentuk endpointnya karena itu menurut saya cukup tricky. Jadi aku jelasin mungkin secara sederhana. Hmm, aku udah jalankan kah? Wait, bukan ini. Mana itu? Apa mana ini? Udah jalan. Jadi endpoint postnya ya. Ini chordnya, ID-nya udah ada ya. Ntar ini. Ini lapangan 1, ada lapangan 2, lapangan 3. Ini saya pilih chordnya apa ini? FTE. FTE ya lapangan 1. Ini okupan ini saya penyewa ya, penyewanya Alif itu saya sendiri. Terus mungkin alamat juga dibutuhin, jadi aku tambahin handphone ya, pasti dibutuhin. Nah aku buat string seperti ini. Terus nah ini yang aku mau jelasin sih, bagian start date, start time, dan end time. Jadi pada saat saya pilih tanggal berapa saat ini, tanggal 22 ya.
Mungkin jam ini saya gunakan kita gunakan dulu jam yang normal-normal dulu ya. Jam 12.00 ke jam 13.00 misal. Oke, bentar. Misal handphonenya aku errorin, misalnya ini X gitu. Apa yang terjadi? Ya, alhamdulillah validasinya jalan. Oke, selanjutnya itu bagaimana kalau benar? Nah, pertama kan di database belum ada. Di bagian transaksi kan di sini tidak ada. Tuh, nggak bisa ini nggak bisa diperbesar kah? Nggak bisa. Oke, ini belum ada kan? Terus saya coba buat penyewaannya kan. Nah, nah, terjadi sukses kan. Jadi terbuat database-nya seperti ini. Nah, ini ya, tadi ada Alif kan di sini, jalan masing-masing Kemayoran. Terus ini tanggal start date, jam mainnya sama ini jam berakhirnya. Ini total total harga sih harusnya ini. Dan ini status semestinya singkat saya booking ini masih hardcode ini dua status, tapi pasti kan diperlukan di dalam endpoint di entitasnya transaksi pasti. Aku hardcode dahulu sih biar cepat aja. Jadi kita langsung saja pada endpoint ini kan endpoint post ini ada DTO aku buatin, lalu create-nya service create-nya mari kita lihat. Nah, ini anu ya pengecekannya. Nah, nanti aku jelasin. Terus ini yang aku hardcode tadi. Semoga kelihatan ya di OBS. Oh, kelihatan sih harusnya nih. Oke, aku perbesar satu kali. Terus, oke. Ini saya gunakan transaksi TPORM ya. Jadi nggak langsung saya create secara biasa. Jadi aku gunain seperti ini. Aku ambil entitasnya baru masukkan ke sebuah konstanta, lalu buat ini semestinya bisa aku masukin sih ini ke dalam, tapi lebih bagus sih aku lihat di luar. Oke, ini yang aku maksud tadi. Ini totalnya masih hardcode sih, jadi sama statusnya sama booking. Yang aku mau tekankan pada video ini itu pengecekannya. Jadi kita bisa ambil harganya semestinya dari sini sih harga. But anyway, ya kita lakukan dua query sih. Kalau misalnya begitu, pertama dari query ke lapangan dulu, chord-nya, baru kita langsung tambahin di sini di total. Aku harap kalian mengerti. Dan saya akan ke sini ya. Kita lakukan pengecekan pada saat lapangan telah ada di booking gitu. Jadi di database kan sudah ada satu data pada saat waktunya jam 12 ke jam 13. Jadi pada saat ini kita booking, aku klik lagi ya. Misalnya ini apa hijab, namaku jalan masing-masing gini aja. Oke, ini konflik already booked. Nah, mana aku tadi? Nah, ini yang muncul. Mengapa ini muncul? Karena pada saat di function check availability ini kita melakukan ini pengecekan antara waktu ini ya. Kan ini waktunya pas nih. Nah, itu pada saat waktunya ngepas kan itu ketemu. Jadi kalau ketemu datanya berarti udah ada booking. Nah, mari kita lihat kodenya. Nih, ini kodenya sih di check availability. Wah, ini waktu aku melakukan testing, kayaknya nggak bisa melakukan in between begini. Jadi aku apa saja ya ini. Aku langsung ubah ke query builder. Oke, aku jelasin ini. Jadi kan waktunya sini, ini kan aku query kedua, uh, hit kedua. Di database udah ada jam 12 di start time-nya dan end time-nya udah jam 13 kan.
Lalu pada saat pengecekan ini pertama itu tanggal dulu, start date dari ini kan, uh, dari DTO yang ada di sini aku ambil start date, terus ke start date, terus udah tadi kita cek tanggalnya kan yang ini, kita cek lagi start time-nya. Start time itu waktu mulai kan, dan end where kita gunakan di sini, di mana tanggalnya seperti ini, terus dan di mana waktunya berada di antara wait, start time time tar. Oh iya ya, cocok. Start time inputan berada di antara ini, di antara semua ya. Kalau misalnya ada banyak nanti pilihannya, ada banyak list di antara itu, keduanya dicariin start time-nya. Misalnya 12 kan tadi awalnya sini. Aduh, sorry. Oh, nggak bisa. Ya, semoga kelihatan ya. Kalau pakai resolusi yang tinggi, kalau misalnya kurang kelihatan. Ini 12 kan. Nah, inputannya kan 12. Jadi dicari di antara 12 dan dicari di antara 12 ini, dicari di antara start time dan end time-nya. Lalu nah di sini. Nah, ini juga OR-nya atau ini. Ini auto-nya untuk mendapatkan end time sih. Jadi kan udah pengecekan berdasarkan start time, inputan start time. Nah, di auto ditambahkan fungsi auto atau or di sini untuk inputan end time-nya. Inputan end time kan saat ini 13. Nah, inputan end time sendiri juga itu dicari di antara ini start time dan end time-nya juga. Nah, dari 13 ini di end time juga ketemukan 13. Nah, kita perlu ditambahkan lagi satu ini n. Bagusnya ini di anu sih, di enter. Wait, enter. Anda bisa di enter, langsung rusak. Ini nggak bisa lah. Nggak bisa. Nggak bisa guys, sorry. Anyway, oke. Start time di sini, end time dan ornya sini, atau inputan end time-nya di antara start time dan end time. Ya, dari ke kolom ya, dari kolom sih harusnya. Nah, atau kolom kita lakukan pengecekan ketiga, kan ini pengecekan pertama. Di sini pengecekan pertama. Nah, pengecekan kedua dari OR ke sampai sini. Pengecekan ketiga juga di sini. Di pengecekan ketiga itu ini agak tricky sih. Setiap yang ada di kolom start time sini harus dicek di antara inputan. Mengapa dilakukan seperti itu? Biar kita dapat waktu tenggat yang paling sedikit sih istilahnya. Jadi saya tambahkan dulu ya. Misalnya saya coba lakukan pengetesan dahulu. Misal diantaranya kan 10. Ini kalau diantaranya berarti ya masih 12 di sini. Ini 30. Nah, ini masih konflik. Oke, ini permisalan pertama dapat. Permisalan kedua yang ini dapat tadi. Dan ini juga dapat.
Nah, yang ketiga itu mungkin seperti ini sih. Kalau misalnya dia di luar jangkauan pertama dan kedua, misal ini jam 11. Terus ini eh, jam 12 lewat 30 misal. Nah, seperti ini sih. Kalau misalnya aku tidak tambahin pengecekan yang ini, itu ada anunya, ada ada apanya? Ada tembusnya. Nah, istilahnya. Wait. Aku hapus ulang. Oke, saya save ulang. Nah, kalau nggak salah itu tembusannya seperti ini sih. Ini di database masih satu ya. Aku lakukan seperti ini. Ini masih konflik. Kalau misalnya untuk konflik itu, bentar. Wait. Sorry. Ada kesalahan teknis tadi. Sorry. Jadi yang aku maksud itu ini jam 11 dan jam 1:30 ya. Ini kalau aku tadi hapus query yang di dalam situ, pada saat aku tembak endpoint seperti ini, maka itu tidak mendeteksi karena ya ini yang ini tidak ada, terus yang ini juga tidak ada di kolom di database. Jadi pada saat aku hit API-nya, ini tercreate ya di database juga bertambah. Nah, makanya kita perlu lakukan ini pengecekan di mana kita menggunakan OR ya. Kolom start time, kita cek di antara kedua inputan start time dan end time. Ini dari tabel kolom start time. Ini inputan ya kalau ada tanda begini. Oke guys, semoga bisa mencerahkan. Bila ada pertanyaan ya silakan di komen. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.